Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Naila Nantarisma dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video dari catatan yang diberikan oleh Bapak Eko Johan Raharti, Sarjana Pendidikan, yang bertujuan untuk menambahkan nilai ataupun menuntaskan nilai matematika wajib. Pada materi kali ini yang akan saya bacakan yaitu pada bab 3 yang berjudul dengan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat terbagi menjadi 4. Yang pertama, kemakruhan ditinjau dari tempat sholat. Yang kedua, kemakruhan ditinjau dari menyalahi atau meninggalkan. Yang ketiga, kemakruhan ditinjau dari keadaan orang yang sholat. Yang keempat, kemakruhan ditinjau dari pelaksanaan sholat. Pertama, kemakruhan ditinjau dari tempat pelaksanaan sholat. Yang pertama, sholat di pemandian atau di tempat yang disediakan untuk mandi. Yang kedua, sholat di tempat ganti pakaian. Yang ketiga, sholat di tempat berdiamnya unta setelah minum. Yang keempat, sholat di tempat penyembelihan binatang. Yang kelima, sholat di kuburan yang belum pernah digali setelah ada yang kubur di lahan. Yang keenam, sholat di tempat pembuangan kotoran binatang. Yang ketujuh, sholat di jalan. Yang kedelapan, sholat di gereja yang orang Yahudi dan Nasrani. Yang kesembilan, sholat di atas Ka'bah. Yang kesepuluh, sholat di dasar jurang dalam keadaan khawatir terjadi banjir. Yang ke-11, sholat di pemungutan pajak, begitu juga tempat-tempat yang digunakan maksiat. Yang kedua, sholat di pasar. Yang ketiga, sholat dengan posisi ada seseorang di depannya yang menghadap padanya. Yang ke-14, al-idhan, yaitu selalu melakukan sholat di tempat yang sama dan tidak pernah berpindah ke tempat lain meskipun ia sebagai imam. Yang terakhir yaitu 15, bertempat sejajar dengan imam. Kedua, kemakruhan ditinjau dari keadaan orang yang sholat. Yang pertama, sholat dalam keadaan menahan kencing. Yang kedua, sholat dalam keadaan menahan buang air besar. Yang ketiga, sholat dalam keadaan menahan ketut. Yang keempat, sholat dalam keadaan menahan kencing sekaligus menahan buang air besar. Yang kelima, sholat dalam keadaan sangat tertarik pada makanan di dekatnya jika waktu sholat masih panjang. Hal ini sebagaimana ungkapan penyusun Safwatu Az-Zubat. Dimakruhkan sholat di pemandian serta di tempat ganti pakaian, tempat berdiamnya unta setelah minum, kuburan yang belum digali, di jalan, dan tempat penyembelihan binatang. Namun sholatnya tetap sah, seperti sholat dengan menahan kencing, menahan buang air besar, dan di dekat makanan yang sangat ia inginkan. Yang keenam, sholat dengan memakai muzah yang terlalu sempit. Yang ketujuh, sholat dalam keadaan marah. Yang kedelapan, sholat ittiba, yaitu sholat dengan memasukkan pakaian ihramnya dari bawah ketiak kanan dan menyelubungi yang kiri. Yang kesembilan, sholat dalam keadaan ngantuk. Yang kesepuluh, sholat dengan menggunakan cadar bagi laki-laki dan penutup muka bagi perempuan. Yang ke-11, sholat dalam keadaan kepala dari pundak terbuka. Yang ke-12, sholat dengan menggunakan pakaian tanpa meletakkan sesuatu di pundak. Yang ke-13, sholat dengan menggunakan pakaian yang bergambar atau terdapat sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan. Yang ke-14, sholat dengan menggunakan selimut seperti selimutnya sama, membalut badannya dengan pakaian secara total, sehingga tangannya tidak bisa keluar. Yang ke-15, asad, yaitu menjatuhkan dua ujung selendang hingga menyentuh lantai atau tanah. Yang ke-16, al-isbal, yaitu menurunkan pakaian hingga menyentuh lantai atau tanah. Ketiga, kemakruhan ditinjau dari menyalahi atau meninggalkan sebagian kesunahan. Yang ke-1, memelankan dan mengeraskan suara bukan pada tempatnya. Yang kedua, menempelkan kedua lengan atas kedua lambung saat sujud bagi laki-laki. Yang ketiga, menempelkan perut pada kedua paha saat sujud juga bagi laki-laki. Yang keempat, mengeraskan suara di belakang imam selain ucapan amin dan hal-hal yang dikecualikan. Yang kelima, memanjakan tasyahud awal dan doa setelahnya. Yang keenam, tidak membaca surat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama. Yang ketujuh, meninggalkan takbir intikal. Yang kedelapan, meninggalkan zikir-zikiran saat ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud.
Yang ke-9, tidak membaca doa di dalam tasyahud akhir. Yang ke-10, tidak sujud pada hidung. Yang ke-11, membaca surat Al-Quran selain saat berdiri dengan tujuan membaca Al-Quran bukan tujuan zikir. Yang ke-12, menundukkan kepala saat ruku. Yang ke-13, menutup kedua tangan saat takbiratul ihram dan sujud. Yang ke-14, segera menoleh saat salam seperti menolehnya rubah. Yang ke-15, menderum seperti unta, yaitu meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan saat sujud. Yang ke-16, iftirashi seperti binatang buas anjing, yaitu meletakkan kedua lengan bawah di lantai saat sujud. Keempat, kemakruhan ditinjau dari pelaksanaan sholat. Yang pertama, melipat rambut dan pakaian. Yang kedua, meletakkan ke atas. Yang ketiga, meletakkan kedua tangan di pinggang. Yang keempat, mengusap kening dan membersihkan kerikil di tempat sujud. Yang kelima, mencocokkan hidung saat sujud seperti burung gagak. Yang keenam, duduk iqah seperti anjing. Bentuknya adalah meletakkan kedua pantat dan kedua kaki di lantai dan menegakkan kedua betis. Yang ketujuh, duduk dengan menjulurkan kedua kaki ke arah kiblat. Yang kedelapan, menoleh tanpa ada hajat. Yang kesembilan, meludah ke samping kanan atau ke depan di luar masjid. Sebagaimana ungkapan penyusun Safwatu Az-Zubat, kemakruhan sholat adalah melipat pakaian atau rambut, memandangkan mata ke arah atas, meletakkan kedua tangan di pinggang, membersihkan debu atau kerikil di kening, memasukkan kedua tangan pada lengan baju saat melakukan sujud dan takbiratul ihram, mencocok saat sujud seperti burung gagak, duduk iqaq seperti duduknya anjing, yaitu kedua pantat beserta kedua tangan menempel ke lantai dengan menegakkan kedua betis, menoleh tanpa hajat, meludah ke arah kanan dan ke arah depan. Yang ke-10, berdiri hanya pada kaki satu dan ini disebut as-safnu. Yang ke-11, menempelkan kedua kaki bagi orang laki-laki dan ini disebut as-safnu. Yang ke-12, mentasbik jari tangan, yaitu memasukkan jari salah satu tangan ke salah jari tangan yang satunya. Ke-13, sholat dengan meletakkan tangan di pinggang. Ke-14, al-ihtijar, yaitu memukul ke arah kanan dan kiri. 15, melegakan dirinya santai dalam pelaksanaan sholat. Ke-16, meletakkan tangan pada mulut atau hidung tanpa ada hajat. Ke-17, mengikat perut. Ke-18, melakukan amalia salat bersamaan dengan imam. Ke-19, menguap. Ke-20, memberi isyarat yang memahamkan tanpa ada hajat. Ke-21, mengencangkan jari. Ke-22, bersandar pada sesuatu yang sekira seandainya sandaran itu hilang niscaya akan terjatuh. Mungkin itulah penjelasan materi saya pada bab 3 yang berjudul hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.